sehingga lambatnya verifikasi nota fisik dari RAM itu masih sering merugikan si pemilik kebun. Untuk itu, Sisa Sawit hadir sebagai solusi platform berbasis web yang memantau logistik panen secara real-time. Dengan menghubungkan si pemilik kebun, pekerja, dan juga petugas melalui validasi foto nota resmi, sistem ini memastikan data panen akurat, aman, dan bebas dari selisih angka. Sebelum masuk ke demo, kami akan menjelaskan terlebih dahulu framework dan teknologi yang kami gunakan untuk membangun sistem ini. Yang pertama itu adalah Laravel, yaitu backend framework. Untuk bagian backend, kami menggunakan Laravel. Laravel adalah framework PHP yang populer karena mudah sistemnya routing, protection-nya dan hosting password, dan mendukung autentifikasi otorisasi pengguna berdasarkan role. Yang kedua itu Inertia atau front-end framework. Untuk front-end, kami menggunakan React yang dikombinasikan dengan Inertia.js. React memungkinkan kami membuat antarmuka yang interaksi dan responsif dengan komponen-komponen yang dapat digunakan ulang. Inertia.js bertindak sebagai jembatan antara Laravel dan React, sehingga kami tidak perlu menggunakan API terpisah. Yang ketiga itu ada Tailwind, CSS, dan Daisy UI atau UI framework. Untuk styling, kami menggunakan Tailwind CSS, yaitu framework CSS utility first yang memudahkan kami mendesain tampilan langsung di dalam HTML. Selain itu, kami juga mengimplementasikan Daisy UI, yaitu library komponen berbasis Tailwind yang menyediakan komponen siap pakai seperti table, badge, pagination, card, dan text rotate. Yang keempat itu ada MySQL atau database. Untuk database ini kami menggunakan MySQL yang dikelola melalui SAM. Lalu yang kelima itu ada Node.js dan Vite atau build tools. Untuk build tools kami menggunakan Node.js dan Vite. Vite ini berfungsi untuk mengkompilasi dan mengoptimalkan aset seperti JavaScript, CSS, dan gambar agar aplikasi berjalan cepat. Lalu yang terakhir ada Git dan GitHub. Untuk manajemen kode, kami menggunakan Git dan GitHub untuk menyimpan dan melacak perubahan kode secara kolaboratif. Nah, ini adalah tampilan form login yang dimana di sini kita akan mencoba untuk masuk ke akun pemilik dengan menginputkan email dan juga password. Di saat masuk, maka akan langsung muncul dashboard pemilik. Dan juga daftar pengiriman pemilik. Nah, di sini ada fitur data mobil yang pemilik nantinya akan bisa menambahkan plat mobil, nama mobilnya, kapasitas mobil, dan juga foto kendaraannya. Nah, untuk fitur data mobil dan juga tambah blok lahan, ini berguna untuk nantinya didaftarkan setelah pemilik mendaftarkan, lalu akan muncul di pilihan di saat pekerja akan menginputkan pengiriman. Nah, lalu sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan data blok lahan yang di sini akan menginputkan nama blok dan juga luas dari lahan tersebut. Nah, alurnya adalah seperti itu untuk pemilik. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk ke dalam akun pekerja, yaitu khususnya supir, dengan menginputkan email dan juga password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, pada petugas, di sini adalah tampilan dashboard petugas. Nah, ini tadi yaitu detail perjalanan untuk petugas menginputkan laporan keberangkatannya. Nah, memilih kendaraan dan juga data blok lahan yang tadinya itu sudah diinputkan oleh si pemilik. Nah, di sini juga menginputkan waktu keberangkatannya. Ada tanggal dan juga jamnya. Nah, lalu pekerja mengklik berangkat sekarang. Nah, nanti ini akan muncul ke si petugas RAM. Nah, di sini sudah ada ya, tampil waktu dan juga kendaraan dan asal blok lahannya. Nah, statusnya akan berubah menjadi perjalanan, yang dimana artinya mobil mulai berjalan menuju RAM untuk mengantarkan hasil panennya. Nah, setelah nantinya sampai di RAM, maka tugas supir adalah untuk menginputkan berat dari hasil panen tersebut yang sudah ditimbang di RAM-nya. Nah, ini digunakan untuk apakah nantinya si pekerja, berat yang diinputkan si pekerja dan juga si
petugas RAM itu sama atau ada selisih. Nah, di sini kita akan masuk ke akun petugas RAM untuk menginputkan nota yang dimana nantinya akan bisa kita lihat apakah ada selisih ataupun tidak. Nah, kita masuk ke dalam menu upload foto nota. Nah, di sini kan juga ada pilihan perjalanan tadi yang belum diupload notanya. Nah, di sini kita akan memasukkan juga secara manual berat dari si hasil panen tadi. Misalnya kita buat di situ 6.000. Itu dalam kilogram. Nah, setelah itu kita akan klik dan upload foto notanya. Di sini kita misalkan saja dan klik simpan dan selesai. Oke, nota setelah itu akan ada notifikasi nota berhasil diupload. Nah, di sini kita akan melihat di dalam akun si pemilik, karena pemilik adalah pihak yang memonitoring apakah adanya terjadi perselisihan ataupun tidak. Nah, kita lihat di dashboard itu adalah pengiriman terakhir yang sudah kita pilih tadi. Berstatus selesai karena sudah diinputkan oleh petugas RAM. Nah, di sini kita akan melihat, oke, ternyata tidak ada selisih, yang artinya input berat dari si petugas dan juga si pekerja itu sama. Sistem Sistra Sobit itu memiliki beberapa fitur unggulan. Yang pertama, manajemen pengiriman dan tracking status. Fitur ini memungkinkan pekerja menginputkan data armada pengiriman, sementara si pemilik itu dapat memantau status perjalanan hasil panen secara real time, mulai dari status itu kapan dibuatnya, proses timbang, hingga statusnya berubah menjadi selesai. Nah, fitur yang kedua yaitu validasi dan upload nota timbang RAM. Nah, di sini itu petugas RAM dapat mengunggah foto bukti nota fisik beserta input tonase resminya. Fitur ini menghadirkan transparansi penuh karena foto nota fisik tadi dapat langsung dicocokkan dengan angka yang diinput di sistem. Lalu fitur unggulan yang terakhir yaitu dashboard rekapitulasi dan komparasi data. Nah, di sini fitur ini akan menampilkan ringkasan total tonase hasil panen, grafik pengiriman, serta deteksi otomatis jika terjadi selisih antara data lapangan dan juga nota yang diinput oleh petugas RAM, sehingga akan mempermudah proses rekonsiliasi data. Oke, nah di sini kita masuk ke dalam tahap saran dan pengembangan ke depannya. Yang dimana mungkin ke depannya website ini bisa ditingkatkan ke stage yang lebih jauh. Yang dimana atau variabel yang terpakai, akses indeksnya lebih berpotensi undefined itu lebih ketahuan lebih awal gitu. Nah, ya itu ya. Nah, baru menambahkan validasi skema di boundary API. Misalnya integrasi Zoot untuk memvalidasi respon dari Laravel ke sisi frontend. Karena interface-nya TypeScript itu hanya couple time, tidak menjamin bentuk data dari backend itu benar-benar sesuai dengan bentuknya saat di running. Lalu memperbanyak custom hook dan abstraksi, yang dimana pola di hook-nya itu udah bagus, cuman bisa dikembangkan lagi, misalnya dari use form khususnya per modul lahan, itu contohnya di lahan, nota pengiriman, untuk mengurangi duplikat logic form. Baru unit test untuk komponen React-nya itu bisa kita tambahkan VS atau React Testing Library agar komponen seperti char-nya punya jaminan yang berkualitas ya, bukan hanya diuji manual di browser. Lalu dokumentasi pola arsitektur dokumentasi pola arsitektur dari TypeScript ini sebagian referensi itu belajar mandiri. Untuk mungkin sekian lah saran pengembangan yang bisa diberikan untuk website kami ke depannya. Oke, di sini masuk ke dalam saran untuk pengembangan ke depannya, yang dimana mungkin ke depannya kami bisa menambahkan validasi skema untuk boundary API, misalnya integrasi Zoot untuk validasi responsi dari Laravel ke sisi frontend-nya, karena interface-nya TypeScript itu hanya couple time gitu, tidak menjamin data dari backend benar-benar sesuai dengan bentuknya ketika di running.